Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami for this channel. Pada video ini kita akan belajar bersama mengenai apa itu aplikasi Uno Ardusim. Ya, langsung saja ke pembahasannya. Kita masuk terlebih dahulu. Nah, pada video kali ini kita akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengenalan secara garis besar Uno Ardusim itu seperti apa dan cara penggunaannya bagaimana. Kemudian kita akan membuat tutorial pembuatan project 1, yaitu pembuatan project SOS ya. Kemudian yang bagian 3 adalah pembuatan project 2, yaitu pembuatan project push button secara sederhana menggunakan aplikasi Uno Ardusim ini. Nah, jadi apa itu Uno Ardusim? Ya, Uno Ardusim adalah simulator Arduino freeware yang dibuat oleh Profesor Stanley J. Simon. Nah, aplikasi ini berbasis open source bebas ya, karena di sini sudah disebutkan adalah freeware. Jadi siapa saja bisa menggunakan ini secara bebas. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan aplikasi ini? Nah, kita cukup mengunjungi alamat website site.google.com/set.unoardusim/simulator download. Nah, silahkan teman-teman bisa masuk ke link tersebut atau mengetikkan keyword di Google download Uno Ardusim, begitu nanti akan muncul websitenya. Kemudian nanti silahkan setelah masuk website ini teman-teman bisa milih versi yang terbaru atau sesuai dengan spek komputernya teman-teman masing-masing. Kemudian setelah terdownload nanti diekstrak atau dibuka filenya, biasanya bentuknya adalah RAR. Setelah itu nanti silahkan pilih yang unoardusim.exe ya, nanti bentuknya tipenya itu application, jadi silahkan pilih itu lalu diklik 2 kali. Nah, nanti setelah diklik 2 kali akan muncul tampilan seperti ini. Setelah proses klik 2 kali terus install dia ya, proses menginstal begitu. Setelah install selesai nanti akan muncul tampilan aplikasi Uno Ardusim kurang lebih seperti ini. Di sini ada 3 bagian yang harus kita perhatikan. Bagian pertama adalah bagian untuk mengcoding ya, menuliskan source code-nya. Kemudian di sini nanti ada hasilnya. Jadi teman-teman nanti setelah di run nanti silakan dilihat di sini itu untuk hasil dari teksnya. Nah, yang di sini itu adalah bagian dari komponen-komponennya yang kita butuhkan begitu. Nah, kemudian setelah terdownload dan terbuka, di sini kita akan membahas sedikit tentang tampilannya. Nah, di Uno Ardusim ini nanti tampilannya bisa kita sesuaikan ya, yang akan kita munculkan itu apa saja. Nah, di tampilan ini itu banyak sekali komponen-komponen yang muncul, tapi ini bisa kita hilangkan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya begini, saya hanya membutuhkan satu LED, kemudian satu push button, itu saja sudah cukup. Nah, caranya bagaimana? Kita klik configure ini, menu configure, nanti akan muncul tampilan ini. Nah, di situ kita tinggal setting berapa jumlah komponen yang akan kita tampilkan di sini. Ya, nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhannya. Jika push button 0 atau 1 tinggal diketik 1. Terus lampunya mau 1 ketik 1 gitu aja. Yang lain 00 di oke, nanti yang muncul adalah push button 1 dan lampu 1 seperti itu. Oke ya. Kemudian nah, menu selanjutnya itu adalah ketika nanti kita memproses coding, itu yang harus kita perhatikan adalah cara mengeditnya. Cara mengeditnya itu kita klik di bagian coding tadi ya, bagian sini, klik 2 kali nanti akan muncul tampilan seperti ini, editor, tampilan editor ya, bisa diketik di sini. Kemudian nanti kalau sudah ngetiknya selesai atau mengcodingnya selesai, kita tinggal klik compile, itu untuk mengecek, memastikan apakah terjadi error atau kesalahan program yang sudah kita ketikkan di sini. Kalau tidak ada kesalahan nanti akan ada keterangan sukses di sini ya. Kemudian tinggal kita klik accept. Nah, nanti dia akan merubah yang di bagian sini. Kalau tidak klik accept, nanti dia di sini tidak akan berubah. Ingat ya itu ya. Karena kalau hanya langsung ditulis
tutup begitu, nanti di sini tidak akan berubah. Nah, setelah itu, setelah sudah kita coding, kemudian sudah kita cek, lalu kita eksekusi atau jalankan dengan cara klik menu execute, kemudian kita klik run. Nah, pastikan teman-teman melihat hasilnya di sini dan hasil di sebelah komponennya, apakah terjadi perubahan atau belum begitu. Nah, itu teman-teman secara singkat pengenalan tentang aplikasi Uno Ardusim. Lebih jelasnya kita bahas secara langsung dalam pembuatan project 1. Nah, teman-teman tadi untuk cara mendapatkan aplikasinya, teman-teman bisa langsung searching di Google dengan keyword download Uno Ardusim begitu. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, sudah ya. Lalu scroll atau klik simulator download. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini terdapat versi-versinya. Tinggal teman-teman klik yang terbaru yang mana. Saya pakai yang 9.2 ini. Tadi saya sudah mendownload, lalu saya buka saja langsung. Ini ya. Setelah ke download seperti ini, teman-teman tinggal buka, klik 2 kali. Kemudian klik 2 kali. Nah, pilih yang unoardusim.exe atau yang tipenya application. Setelah itu klik 2 kali. Nah, ini ya, tampilan awal dari aplikasi Uno Ardusim ya, versi 9.2, versi 9.2. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk mengcoding atau menuliskan source code itu di sebelah sini, kemudian nanti hasilnya ini, dan ini adalah tampilan komponen-komponennya. Ada Arduino Uno, ada LED, ada 7 segmen, ada pulser, ada motor, servo, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya kita akan membuat dan mempraktikkan pembuatan project sederhana, yaitu tentang kode SOS. Jadi nanti kita buat nyala lampunya seperti dengan kode SOS, itu sebagai tanda adalah bahaya di sekitar kita menggunakan lampu begitu. Nah, yang pertama kita sesuaikan terlebih dahulu komponen-komponen yang kita butuhkan di bagian kanan ini. Di sini kita hanya membutuhkan satu LED begitu, kemudian yang lain bisa dihilangkan atau di hidden terlebih dahulu. Hanya satu LED dulu ya. Caranya kita configure gini, kemudian kita klik IO. Nah, sini kita hilangkan semua 00 atau dihapus saja tidak apa-apa. Nah, kita membutuhkan satu LED sebagai indikator menyala lampu, satu saja. Kemudian ada speakernya gini. Nah, tinggal kita klik OK. Nah, ini ya teman-teman, secara otomatis komponen yang lain akan menghilang begitu, atau tidak ada. Oh ya, ini kita pilihnya yang lampu saja. Nah, ini ya, jadi silakan di setting seperti ini. Speakernya 1, kemudian color red-nya LED-nya 1 sebagai indikator. Nah, kemudian setelah ini di setting dan disesuaikan, kita masukkan dan ganti kodenya di sebelah sini, klik 2 kali. Nah, kita ketikkan kodenya terlebih dahulu. Kita hapus ini int, variabelnya adalah LED, dan pin yang akan kita gunakan adalah pin 8. Kemudian untuk void setup-nya isinya adalah pengaktifan pin. Kita ketikkan pin modes LED sebagai output. Nah, begini ya. Yang pertama tadi kita menginisialkan tipe data pin 8 itu menjadi namanya LED. Kemudian pin mode-nya LED itu sebagai output, begitu maksudnya.
Nah, seperti ini. Kemudian untuk nyala lampunya di void loop itu kita setting nyala 3 kali secara cepat, kemudian 3 kali secara agak perlahan. Jadi nanti nyalanya adalah kurang lebih sesuai dengan suara kode SOS tadi ya, tutut gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi nyalanya. Nah, untuk kode yang void loop ini kita masukkan source code-nya, nyalanya kurang lebih sesuai dengan kode SOS tadi ya, menyala 3 kali secara cepat dan 3 kali secara perlambat, kemudian nyala 3 kali secara cepat lagi ya, begitu. Untuk kodenya kita tinggal tuliskan digital pakai huruf kecil, digital write, kemudian tipe datanya tadi variabelnya ya, kemudian ini variabelnya LED hack ini bisa diganti dengan 0 atau 1 ya. Kalau 0 itu mati, kalau 1 itu hidup, mempunyai nilai begitu. Kemudian kita delay selama 400 milisecond. Nah, ini posisi nyala lampu ya selama 0,4 detik gitu. Kemudian kita matikan dan proses ini diulang sebanyak 3 kali. Jadi nyala 3 kali secara cepat, 3 kali secara agak lambat begitu. Nah, ini kita copy saja lagi, 1 kali lagi. Nah, seperti ini. Ini menyala 3 kali secara cepat ya. Untuk nyala mati kita harus setting dulu low begini, ininya juga low untuk mematikan. Kemudian yang terakhir adalah low. Nah, ini untuk menyalakan dan mematikan lampu secara cepat ya, sesuai kode SOS tadi. Kemudian untuk agak lambatnya kita tinggal copy saja, kita ketikkan. Untuk cepatnya kita copy saja, kita pastekan di sini. Waktunya kita tambah delaynya ya, jadi nanti akan lebih lama begitu. (800 milisecond atau 0,8 detik, tidak ada 1 detik ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti nyalanya akan nyala mati secara cepat, kemudian ini nyala agak lama, mati agak lama, nyala agak lama, mati agak lama, dan seterusnya begitu, sesuai dengan kode SOS tadi. Nah, seharusnya kan ada 3 kali ya, nyala cepat, nyala lambat, dan nyala cepat begitu. Tapi kita hanya ketikkan 2 perintah ini saja karena nanti dia akan kembali lagi ke atas perintahnya. Ini ya, fungsi void loop itu adalah mengulangi kembali, looping begitu. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita compile. Oh, ternyata ada kesalahan ya. Ini berarti oke teman-teman, ini harusnya adalah sama dengan, bukan titik 2. Kita cek ya, masih ada error lagi, berarti ini kurang T output. Kita cek lagi. Nah, ini sudah berhasil, successful. Tinggal kita klik accept. Nah, seperti ini. Nah, di sini dia bergerak ya, itu proses mengirimkan kode ke Arduino-nya. Gitu. Nah, tinggal kita men-setting lampunya nih. Tadi kita menggunakan pin 8 sebagai outputan. Oke, setelah kita atur di sini tadi sebagai pin 8 ya, kita sambungkan pin 8. Kemudian speakernya juga kita sambungkan ke pin 8. Itu pin ini akan mendapatkan nilai ya. Nilai ketika 0 itu dia mati, berarti nanti kalau ketika 1 mendapatkan tegangan itu menyala begitu. Nah, ini untuk LED-nya warna lampunya adalah merah karena di sini kita R.
Nah, dia bisa diganti menjadi yang lain ya, atau YGB. Nanti kalau Y berarti yellow, G berarti green, B berarti blue, seperti itu. Nah, speakernya nanti juga akan berbunyi seperti kurang lebih hampir mendekati suara kode OS tadi. Nah, kita coba terlebih dahulu, kita execute, kemudian run. Nah, ini ya, nyala. Ini 1010 begitu, sesuai dengan codingan kita tadi. Ini, dan ada suaranya dari Piso speaker ini. Nah, coba ini kita ganti warnanya ya menjadi yellow begitu. Nah, ini dia akan berubah menjadi kuning. Ini adalah indikator untuk menyalakan lampu, dan di sini adalah indikator bahwasanya dia mempunyai nilai. Oke, itu adalah tutorial bagaimana cara membuat project 1 ya, yaitu pembuatan kode SOS secara sederhana sekali. Untuk bagian selanjutnya adalah bagian 3, yaitu tutorial pembuatan project sederhana menggunakan komponen push button ya. Nanti semacam ada saklarnya seperti itu. Nah, untuk pembuatannya langkah-langkahnya sama. Pertama kita harus setting ini terlebih dahulu ya, atur tampilan komponen itu terlebih dahulu. Bedanya di sini kita menggunakan push button, berarti kita ini stop dulu. Kemudian kita atur input outputnya. Push button kita berikan satu begini. Nah, dia akan muncul push button ya, ini ya teman-teman. Dan kode ini masih ada. Nah, kemudian untuk kodenya kita rubah menggunakan push button. Oke, kita rubah dulu. Yang pertama, bagian paling atas ya, ini kita hapus. Kita ganti dengan pagar define push button, huruf kecil semua, maaf. Push button. Nah, biar mempermudah, tadi kita ganti saja ya. Untuk LED nya nanti kita di warna di pin 10 begitu. Kemudian kita klik lagi sama define. Pin LED nya kita gunakan pin nomor 11. Nah, begini ya, biar kita tahu bedanya. Sebenarnya menggunakan pin yang lain juga boleh, ini hanya sebagai contoh saja. Setelah itu kita ketikkan serial bikin 9600 titik koma, kemudian pin mode ya, variabelnya push button, input begini, diberi titik koma, pin mode ini huruf kecil ya, kita rubah. Pin LED sebagai output. Delay 100. Nah, situ ya. Ini kita
panggil variabelnya pin mode nanti push button sebagai inputan, kemudian pin LED-nya sebagai outputan. Nah, pada bagian void loop-nya kita rubah ya. Kita hapus semua dulu. Nah, gini kita kosongkan. Kemudian kita ketikkan tipe data int, kemudian variabelnya tombol sama dengan digital read. Nah, push button. Nah, jadi ketika kita klik push button ini, dia akan membaca sebagai tombolnya ya. Nah, jadi ini. Kemudian kita tambahkan if tombol sama dengan high atau menyala, maka digital read. Digital read variabelnya pin LED itu high, tutup, lalu dia akan mengeluarkan serial.println println begitu. Ininya kecil ya teman-teman. Hidup. Delay 100. Nah, begini. Kemudian kurung tutup, else kurung buka. Ini kita copy saja biar agak cepat. Terus ini digital read pin LED low, serial println mati. Oke, jangan lupa dikasih kurung tutup. Nah, ini teman-teman source code yang harus kita masukkan. Pertama kita harus mendefinisikan push button dulu, itu menggunakan pin nomor 10, kemudian LED nya kita menggunakan nomor 11, pin 11. Nah, setelah itu kita deklarasikan ya dengan serial begin 9600. Kemudian pin modenya itu push button sebagai input, kemudian pin LED sebagai outputannya. Nah, kita klik gitu push buttonnya nanti ini itu sebagai inputan, nanti hasilnya adalah ditunjukkan oleh LED nya. Nah, kemudian untuk void loop-nya, codingannya itu jika tombol kita klik, push buttonnya kita klik, maka dia akan mengeluarkan kalimat atau kata hidup karena LED-nya menyala begitu. Atau jika tidak ditekan atau tidak di-push, itu dia akan menampilkan kalimat atau kata mati. Begitu ya. Nah, kita cek dulu codingannya, source code-nya benar atau salah. Nah, oke, ini benar, tinggal kita save begini. Nah, setelah itu kita sesuaikan. Tadi kita menggunakan LED di pin 11. Jadi kita ini ganti pin 11. Untuk push buttonnya adalah pin 10. Nah, gini. Oke. Nah, ini kita setting yang di bagian atas ya.
Ini push buttonnya. Nah, di sini pinnya mereka sudah berubah menjadi warna biru dan nilainya 0, berarti dia sudah terhubung ke rangkaian atau ke komponen begitu. Tinggal kita jalankan, kita cek. Nah, ini ya. Nah, di sini dia tidak kita pencet, keterangannya mati. Dan lampunya juga mati, tidak menyala nih. Nah, biar lebih jelasnya kita tampilkan serial portnya. Caranya klik Windows, serial monitornya. Nah, dia jalan tapi lampunya mati gitu. Ketika kita klik push button, maka lampunya akan menyala. Dan di sini serial monitornya dia keterangannya adalah hidup. Kita lepas, mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Nah, begitu teman-teman untuk tutorial pembuatan project 2, yaitu pembuatan project sederhana push button. Nah, itu teman-teman kurang lebih penjelasan mengenai penggunaan aplikasi Uno Ardusim beserta contoh projectnya ya. Semoga bisa bermanfaat. Jumpa lagi pada video selanjutnya mengenai tutorial yang lain. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.